Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Febrianti Majid, NPM 1940 102049, MSP A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang sering digunakan di Excel. Rumus pertama yang biasa digunakan yaitu sum. Untuk memasukkan rumusnya, kita klik sama dengan, kemudian sum, terus kita blok angka yang ingin dihitung. Rumus kedua yang biasa digunakan yaitu min. Ini untuk mencari nilai terkecil dalam sebuah data. Contohnya yaitu kita masukkan rumus, kemudian kita menuliskan angka secara acak, kemudian kita tutup kurung dan enter. Dia akan menghasilkan angka yang terkecil dalam angka yang kita buat. Rumus ketiga yang biasa digunakan yaitu max. Untuk rumus ini biasa digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah data. Caranya sama dengan rumus min tadi yang kita gunakan. Kita masukkan angka, kemudian setelah itu kita tutup kurung dan enter, maka akan terlihat angka yang terbesar. Setelah rumus max, kita menggunakan rumus average. Rumus average ini digunakan untuk mencari rata-rata nilai suatu variabel. Nah, kita masukkan angka, kemudian tutup kurung, dan kemudian akan muncul nilai rata-rata dari angka-angka yang telah kita masukkan. Setelah itu ada rumus if. Rumus if ini untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah. Contohnya jika kita ingin mencari kebenaran tentang semisal angka 1 sama dengan laki-laki. Nah, jika kita masukkan ini kemudian masukkan angkanya, akan muncul dia perempuan atau laki-laki. Setelah itu kita masuk rumus count. Rumus count ini untuk menghitung jumlah data, jumlah banyaknya data yang kita masukkan. Semisal kita masukkan angka cara acak, kemudian kita tutup kurung, maka akan kelihatan jumlah angkanya. Setelah rumus count ada rumus count A. Kemudian ada rumus count A untuk menghitung jumlah sel yang terisi. Biasanya ini digunakan untuk huruf.
Kemudian ada rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF ini digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Setelah rumus COUNTIF ada rumus COUNTIFs. Rumus COUNTIFs digunakan menentukan kriteria tertentu dalam sebuah valve. Kemudian ada rumus SUMIF. Rumus SUMIF digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kemudian ada rumus SUMIFs. Rumus SUMIFs digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan banyak kriteria dan untuk menjumlahkan nilai range yang memenuhi beberapa syarat tertentu. Kemudian ada rumus Flukup, digunakan untuk mencari sebuah nilai dari sekumpulan data atau tabel dalam bentuk vertikal. Setelah rumus Flukup ada Halukup. Dia ini mencari nilai dalam bentuk baris, kebalikan dari Flukup. Kemudian ada rumus DATE untuk menghasilkan format tanggal berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun yang terpisah. Kemudian rumus substituted untuk mengganti sebuah kata di Excel dengan kata lainnya. Setelah itu ada rumus trim. Rumus trim digunakan untuk memperbaiki data string dengan menghapus spasi yang ada kecuali spasi antar kata. Setelah rumus trim ada rumus upper, digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Huruf yang ada di teks itu hurufnya kita bisa merubahnya. Setelah itu ada rumus lower. Rumus lower digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil. Nah, ini kebalikan dari rumus upper. Kita bisa mengubah teks kita menjadi huruf kecil. Setelah itu ada rumus proper. Rumus proper merubah setiap huruf pertama pada setiap kata di dalam teks menjadi huruf besar atau merubah huruf lainnya menjadi huruf kecil. Jadi kita bisa merubah besar dan huruf kecil. Setelah itu ada if error. If error digunakan untuk mengecek hasil eksekusi sebuah formula pada Microsoft Excel. Kemudian ada rumus Smith. Rumus Smith digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari data yang dimulai dari tengah. Kita bisa mengambil kayak ada kalimat, kita bisa mengambil kata tengah dari sebuah kalimat tersebut. Setelah itu ada rumus Reich. Rumus Reich ini digunakan untuk mengambil beberapa kata dari arah kanan. Ini seumpama ada kalimat, kita bisa mengambil kata yang berada di bagian kanan. Setelah itu ada rumus left. Rumus left ini kebalikan dari rumus right. Rumus left kita bisa mengambil kata dari arah kiri, kata yang berada di bagian kiri.
Kemudian yang terakhir ada rumus len. Rumus len ini untuk menghitung huruf atau teks. Kita bisa menghitung jumlah huruf dalam